Perkenalkan, nama saya Lucy Susanti SPD. Saya adalah guru kelas Madrasah Ibtidaiyah Rama, Kecamatan Tegabulet, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2025. Dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim dengan nomor induk mahasiswa 240-109-120-191. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 13 Mei 2025 di kelas 4 dengan materi energi dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap. Sebelum belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan yang akan memimpin yaitu Fitri. Silahkan Fitri maju ke depan. Boleh teman-temannya ikut berdiri. Yeah.
terjadi pada saat sampan itu melaju? Ada yang tahu? Apa? Energi yang digunakan adalah energi kimia. Iya, energi yang digunakan adalah energi Kimia. Proses perubahan yang terjadi ya ketika kapal ya, kapal yang kapal kecil ataupun sampan ya, apa proses perubahan energinya itu apa? Saya Bu, apa Neng? Ada, yaitu energi dari satu bentuk ke bentuk lain, terutama energi mekanik. Ya, ada perubahan energi ya, yaitu dari bentuk ke yang lainnya ya, dalam bentuk energi mekanik. Boleh, bagus, tepuk tangan. Nah, kita simak ya video berikut ini. Nah, dari video tersebut ya, mengapa masyarakat di sana itu menggunakan perahu untuk berjualan? Ada yang mau jawab? Boleh, silakan. Karena wilayah tempat mereka tinggal dipenuhi oleh sungai dan kawah. Iya, betul. Tepuk tangan. Terus apakah ada keuntungan dan tantangan ya pada saat berjualan di atas air itu? Ada yang mau jawab? Keuntungannya apa? Apa? Nih. Boleh. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya Bu. Apa? Meningkat tradisi lokal. Boleh. Apa lagi? Saya Bu. Apa aja? Menarik wisata. Ya, boleh. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya Bu. Boleh apa? Sekolah bagi masyarakat. Iya, betul. Tepuk tangan. Tantangannya apa sih ketika kita berjualan di atas air itu? Saya Bu. Boleh apa, Mutiara? Cuaca tidak menentu. Cuaca tidak menentu. Jadi kalau cuaca tidak menentu itu ya, aktivitas jual belinya pasti terganggu. Ada lagi apa? Apa nih? Keselamatan dan keterbatasan ruang. Ya, keselamatan dan keterbatasan. Kalau keselamatannya bisa saja ya, perahu yang kita tumpangi itu terbalik ya, itu ya, bisa saja juga tenggelam. Apalagi? Saya Bu. Apa? Kebersihan dan
tentang pasar ya yang ada di Kalimantan. Oke. Nah, sebelum belajar ya kita tepuk semangat dulu biar belajarnya tambah semangat. Boleh silakan berdiri anak-anak. Tepuk semangat. Yes. So, yes. Man, yes. Ngan, yes. Semangat, yes. Nah, kita hari ini akan belajar apa sih yang akan kita pelajari hari ini anak-anak? Ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar energi dalam kehidupan sehari-hari. Pasti ada tujuannya ya. Kita belajar hari ini ada tujuannya. Supaya kita tercapai kepada tujuan hari ini yang akan kita pelajari. Oke, apa tujuan kita hari ini? Boleh? Yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, dan yang terakhir adalah ya. Untuk mengukur kemampuan kalian, sebelum ibu melanjutkan ke materi, ibu akan coba kalian tes dulu ya. Ada pretest di sini yang akan ibu bagikan hari ini. Boleh, silakan nanti kalian isi namanya ya. Nih. Isi silakan. Boleh. Kasih nama lengkap ya. Baik, silakan kalian jawab. Nah, ya. Sekarang kita simak video untuk pembelajaran hari ini. Listrik menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun kita masih ada 433. Dengan menghemat listrik, kita tumbuh beradaptasi dalam menjaga lingkungan. Misalnya saja, dengan mematikan listrik selama 1 jam, dapat mengurangi ratusan ton emisi karbon dioksida di atmosfer. Sekaligus dapat memberikan akses listrik untuk daerah terpencil. Hemat listrik sekarang berarti melindungi bumi untuk generasi berikutnya. Udah menyimak apa yang kalian simak dari video barusan? Ada yang tahu apa kita perlu menghemat energi di rumah ataupun di sekolah? Saya Bu, Apa? Perlu apa? karena energi berasal dari sumber daya alam yang terbatas dan penggunaannya yang berlebihan bisa menyebabkan kerusakan lingkungan serta krisis energi di masa depan. Ya, kita perlu menghemat energi ya. Karena kalau tidak dihemat itu, energi itu akan habis ya, dan terbatas juga. Terus apa lagi? Dampak dari penggunaan energi yang berlebihan, dampaknya apa? Yang tahu dampaknya? Saya Bu. Apalagi nih? Ada yang ada? Pemanasan global. Terjadinya pemanasan global. Terus apa lagi? Pencemaran
Kalau setrika, energi listriknya apa? Sumber energinya apa? Energi listriknya apa? Sumber energinya. Jadi ya, kelompok ini kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya? Dia tidak jenuh. Dari yang selesai. Boleh? Udah. Udah ya? Semuanya udah? Nah. Silakan. Yang lainnya ya silakan mengatakan namanya. Depan sini. Di depan sini. Boleh. Ya, stop. Apa yang dirasakan oleh nomor 1 tadi? Apa ini? Petunjuknya mengidentifikasi energi dan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa di situ? Apa energinya? Energi dari lampu apa? Sumbernya. Sumber energinya apa? Listrik. Motor. Gerak, bahan bakar minyak, bensin, atau solar. Terus satu lagi. Tambah. Ya. Energi dari hidup manusia. Ini energi cahaya, energi panas. Energi listrik, energi panas. Perhatikan ya, yang lain perhatikan. Energi kimia. Proyektor, energi listrik 2 jam sehari. Komputer atau laptop, energi listrik 3 jam sehari. Perhatikan ya yang lainnya. Mematikan lampu dan lipat jika tidak digunakan. Menyalakan proyektor hanya saat berestasi. Mematikan komputer jika tidak digunakan. Iya, itu apa namanya? Itu harus menjadikan menghemat energi itu harus dimatikan lampu ya, apa proyektor, kemudian juga itu semua peralatan yang ada di sekolah. Apalagi kita tadinya Gunakan alat elektronik seperlunya. Gunakan dengan hemat energi. Kita bantu kurangi pemanasan global. ya. Boleh ada yang ditanyakan nggak
Seperti apa saja aktivitasnya? Aktivitas gerak, apalagi memasak, menyalakan alat elektronik. Ya, tadi kan dijelaskan alat elektroniknya. Ya, ada apa saja? Ada setrika, apalagi? Lampu. Terus apa lagi? Ya, ada terus apa lagi? Kipas angin juga boleh ada ya. Terus, nah energi yang didapat itu, energi itu tidak dapat dimusnahkan, melainkan energi itu dapat berubah bentuk. Jenis yang satunya ke jenis yang lain. Itu energi termasuk sumber energi kimia. Jadi energi panas. Energi kimia menjadi energi panas. Ada yang energi listrik menjadi energi gerak. Sumbernya juga energi ada yang dapat diperbarui. Apa energi yang dapat diperbarui? Tadi apa energi yang diperbarui? Matahari. Apa lagi? Angin. Apa lagi? Tadi dari materinya apa? Air. Terus yang tidak dapat diperbarui apa? Minyak. Terus batu. Sehingga ya penting itu bagi kita semua untuk menggunakan energi secara bijak supaya apa? Sumber daya alam tetap terjaga dan lingkungan tetap lestari. Ya. Nah, sebelum kita menyudahi pembelajaran hari ini, kita melakukan peregangan terlebih dahulu. Boleh anak-anak berdiri? Kita sekarang mau peregangan ya. yang ada di rumah